Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang membuat diagram garis. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang cara membuat dan membaca diagram garis. Kita langsung ke materi. Membuat diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal, meskipun juga dapat digunakan untuk data berkelompok. Diagram garis berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data atau tingkat naik turunnya suatu data. Langkah-langkah pembuatan diagram garis dari suatu data. Yang pertama dalam membuat diagram garis yaitu kita tentukan atau kita membuat sumbu mendatar horizontal dan tegak vertikal sesuai dengan data yang ada. Jika pada contoh di samping yaitu sumbu mendatar atau horizontalnya yaitu tentang buah kesukaan, ada beberapa jenis buah, dan sumbu tegak yaitu frekuensi atau jumlahnya. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar. Pada sumbu mendatar kita bisa menuliskan jenis buahnya yaitu apel, jeruk, mangga, semangka, dan manggis. Sedangkan pada sumbu vertikal kita kasih keterangan angka atau jumlahnya mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 8 sesuai dengan jumlah maksimal data yang ada. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu membuat titik-titik yang sesuai antara nilai atau nama pada masing-masing data. Ya. Kita bisa lihat pada apel itu jumlahnya 2 sesuai titiknya, jeruk bernilai 4, mangga 7, semangka 5, dan manggis 2. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus ya. Kita sambungkan antara titik-titik per materi, per apel, jeruk, mangga, semangka, dan manggis itu disambungkan dengan garis. Itu tahap terakhir dalam pembuatan diagram garis. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badan selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, dalam membuat diagram garis kita tentukan apa tadi? Yaitu kita tentukan mana yang menjadi judul untuk garis yang mendatar dan mana yang menjadi judul untuk garis yang tegak atau vertikal. Selanjutnya kita tentukan umur atau tahun sebagai data mendatar dan jumlah 7, 8, 9, 10, 11 umur Meli yaitu sebagai data angkanya. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu kita tentukan tinggi dengan satuan cm mulai dari 120 hingga 150 sebagai angka atau acuannya.
Dan yang terakhir, kita tentukan titiknya sesuai data. Pada umur 7, tinggi Meli 120. Kemudian kita ambil contoh lain, yaitu pada umur 10, tinggi Meli 145. Nah, setelah itu baru kita menyambungkan semua titik yang ada sesuai dengan umur Meli dan tingginya menggunakan garis. Menyambungkan titik-titik yang ada itu dengan garis. Dan jadilah sebuah diagram garis. Selanjutnya, cara membaca diagram garis. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data buah kesukaan siswa. Dayu membuat diagram garis tentang buah kesukaan teman sekelasnya. Beberapa jumlah siswa yang suka apel, jeruk, mangga, semangka, dan manggis. Cara menentukannya yaitu kita fokus pada titik yang ada. Kita bisa perhatikan kotak yang hijau, titiknya berada di angka berapa itu buah apel? Di angka 2. Seperti itu. Data buah kesukaan siswa adalah sebagai berikut. Apel ada 2. Jeruk ada berapa di titiknya? Ada 4. Ada 4 siswa yang menyukai. Yang ketiga, mangga ada 7 siswa yang menyukai. Keempat, semangka ada 5 yang menyukai. Dan manggis ada 2 siswa yang menyukai. Itu adalah data teman sekelas Meli yang menyukai kelima buah. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya atau satu dengan yang lainnya. Frekuensi adalah jumlahnya. Yang kedua, diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal meskipun juga dapat digunakan untuk data berkelompok. Diagram garis berguna untuk melihat tingkat fluktuasi atau tingkat naik turunnya suatu data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.